kemudian mengamalkan, amalkanlah ilmu tersebut supaya bisa menjadi kebiasaan baik juga untuk kita. Dan yang terakhir, mendakwahkan. Seperti dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa maksud dari hadis tersebut? Begini teman-teman. Hal ini agar setiap orang yang mendengarkan suatu perkara dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menyampaikannya, meskipun hanya sedikit. Tujuannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat tutur biru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Insya Allah, pada kesempatan tutur biru episode 2 ini, kita akan membahas tentang tahapan dalam belajar ilmu agama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan lebih dulu memberikan penjelasan singkat tentang ilmu. Baik. Ilmu adalah modal awal bagi kita untuk menjalani kehidupan. Tanpa ilmu, kita akan menjalani hidup tanpa arah dan tujuan. Bahkan, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih berharga daripada harta. Kenapa? Tentu saja, karena ilmu menjaga kita, sedangkan harta, kita yang menjaganya. Ada begitu banyak ilmu yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu ilmu dalam agama, dalam berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan ilmu dalam berinteraksi dengan jagat semesta. Namun, ilmu agama merupakan yang paling fundamental dari segala ilmu yang ada. Karena dengan agama, kita mengenal tentang keimanan, ketakwaan, adab, etika, dan lain sebagainya. Yang itu menjadikan kita sebagai manusia menjadi makhluk hidup yang berbeda dan paling sempurna di muka bumi ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ilmu agama yang menjadi pondasi dasar kita, keilmuan lainnya hanya akan menjadi abstrak dan tidak berpenghujung. Karena ilmu agama akan menuntun kita jika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah tercipta sedemikian sempurnanya, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup berdampingan. Nah, kedudukan orang berilmu lebih mulia daripada orang yang semata-mata beriman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Dengan demikian, sesudah Rasulullah SAW wafat, umat Islam mengetahui dan mendalami agama ini melalui perantaraan alim ulama. Nabi SAW juga bersabda, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sudah sepantasnya mengetahui kaidah dalam menuntut ilmu. Berikut tahapan dalam belajar ilmu agama. Saudara-saudariku rahimahullah, menuntut ilmu agama adalah termasuk kunci utama menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah
memberikan hidayah kepada seseorang sesuai dengan kesungguhan dan perjuangannya untuk meraih hidayah tersebut. Jadi teman-teman, bersungguh-sungguhlah kita dalam menuntut ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Namun teman-teman sekalian, sangat disayangkan karena banyak orang dari kita yang tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kita tidak perhatian terhadap ilmu, dan malah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di majelis ilmu. Di antaranya, kita sibuk dengan gadget, main medsos, ngobrol pada saat guru menerangkan materi, tidak memperhatikan dengan baik, tidak mencatat, tidak menghafal, bahkan kita juga tidak berusaha memahami dengan baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya semua yang kita lakukan hanyalah menambah dosa. Padahal seharusnya kita dengan menghadiri majelis ilmu adalah untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Oleh karena itu, wahai saudaraku, di sini saya akan memberikan sedikit tips yang insya Allah akan bermanfaat jika kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Berikut ikutilah tahapan-tahapan dalam belajar ilmu agama ini. Yang pertama, kita diam memperhatikan, mendengarkan dengan baik, berusaha memahami ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Selanjutnya, kita mencatat serta menghafalkan materi-materi yang menjadi penekanan ilmunya. Kemudian amalkanlah ilmu tersebut supaya bisa menjadi kebiasaan baik juga untuk kita. Dan yang terakhir, mendakwahkan. Seperti dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa maksud dari hadis tersebut? Begini teman-teman. Hal ini agar setiap orang yang mendengarkan suatu perkara dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menyampaikannya, meskipun hanya sedikit. Tujuannya apa? Agar nukilan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dapat segera tersambung dan tersampaikan keseluruhannya. Hal ini juga sebagaimana sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Nah, bentuk perintah dalam hadis ini menunjukkan hukum fardu kifayah bagi kita. Sahabat-sahabat tutur biru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hati itu baik, maka amal juga baik, dan manusia lain mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dengan demikian, seseorang diberikan taufik karena disebabkan oleh ilmu dan pemahamannya. Oleh karena itu, perkara ini harus lebih lagi kita perhatikan, sahabat. Termasuk ikhlas dalam thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu untuk tafakuh, memahami, dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Sebagaimana Malik bin Dinar rahimahullah berkata, barang siapa menuntut ilmu sedikit untuk dirinya, maka ilmu yang sedikit itu mencukupinya. Dan barang siapa menuntut ilmu untuk keperluan manusia atau orang lain, maka sesungguhnya kebutuhan orang lain itulah tidak akan berujung. Seseorang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya. Begitupun kita. Engkau membutuhkan untuk mengetahui toharoh, sholat, puasa, dan ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla.
maka hendaklah kita memahami ilmu yang membuahkan amalan. Dan amalan itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Sehingga hendaklah seseorang itu memulai dengan ilmu yang wajib terlebih dahulu baginya secara individu. Kemudian secara bertahap mempelajari yang mustahab, yang sunnah, yang disukai. Oleh karena itulah wajib kita untuk ikhlas dalam thalabul ilmi. Naam, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar supaya kita bisa mendiskusikannya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.